Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Naikal dengan NIM 2119259. Di sini saya selaku moderator ingin mengenalkan teman saya yang satu kelompok dengan saya dengan materi dengan tema sejarah sosiologi pendidikan, yang dimana sejarah itu tidak harus yang penting lagi haruslah sejarah itu harus dipelajari ya. Sejarah sosiologi pendidikan yang dimana sosiologi pendidikan itu kan suatu ilmu ya, yang namanya ilmu kan ada sejarahnya pasti. Asal mula sosiologi pendidikan itu bagaimana, tokohnya siapa, paradigmanya itu bagaimana, ya mungkin bisa disimak di video kami. Dan di sini saya ingin mengenalkan teman saya atau sahabat saya yang satu kelompok dengan saya, yaitu ada Mbak Nur Hidayah Indonesia, dan yang kedua ada Mas Aulia Riza Baskara, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Husain Naikal, yang keempat ada Muhammad Misbahul Ulum. Yang silahkan bisa disimak video saya, yang video kelompok saya atau video kami yang dimana yang menjelaskan tentang sejarah sosiologi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali, Muhammad Husain Naikal dengan NIM 2119259. Di sini saya ingin mengerjakan atau memenuhi tugas dari makul mata kuliah sosiologi pendidikan, yang dimana disuruh membuat video tentang sejarah atau tentang ilmu sosiologi pendidikan. Jadi pada intinya sosiologi pendidikan itu adalah suatu ilmu yang memanusiakan manusia dalam ruang lingkup pendidikan. Ketika dijelaskan detailnya, sosiologi pendidikan merupakan sosio dan logos, sosiologi dan pendidikan, dua kata sosiologi dan pendidikan. Bisa lebih rincikan, sosiologi itu merupakan suatu ilmu, sosio dari bahasa Yunani-nya adalah suatu yang bermasyarakat atau ya kawan atau sahabat atau teman, itu yang namanya sosiologi. Tetapi yang namanya logos itu suatu ilmu pengetahuan. Jadi bisa dikatakan sosiologi itu merupakan suatu ilmu pengetahuan dalam hal masyarakat. Dan yang satunya lagi pendidikan. Yang pendidikan itu merupakan ya tidak jauh dengan ruang lingkup education. Jika bahasa Indonesia education, bahasa Inggrisnya education, dengan bahasa Arab Lughatul Arabiyah itu at-tarbiyah, ar-riyadhah, dan at-ta'lim itu juga bisa merupakan pendidikan. Jadi sosiologi pendidikan itu merupakan suatu ilmu yang memanusiakan manusia dalam ruang lingkup pendidikan. Karena adanya sosiologi pendidikan ini sangat penting dalam hal berinteraksi dengan sesama manusia dalam hal pendidikan. Jadi pendidikan itu harus ada interaksi yang bagus, dan munculnya interaksi yang bagus itu dimulai dari ilmu sosiologi pendidikan ini. Ya, bisa dikatakan begitu. Terus yang lebih disinggung lagi, itu sosiologi pendidikan itu ada beberapa objek. Yang pertama objek pendidikan atau instansi. Yang kedua dari objek masyarakat. Yang ketiga dari objek si yang menerima pendidikan itu. Jadi adanya tiga ruang lingkup itu, adanya tiga objek itu bisa menjadikan suatu sosiologi atau kehidupan bermasyarakat dalam hal pendidikan yang baik, yang lebih efektif dalam pendidikan. Selanjutnya ialah secara sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan dicetuskan oleh Auguste Comte, maka dari itu beliau dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Beliau lahir di Montpellier pada tahun 1798. Beliau merupakan seorang penulis yang mempunyai banyak konsep, prinsip, dan metode yang sekarang dipakai dalam sosiologi. Comte mengatakan bahwa tiap-tiap cabang ilmu pengetahuan manusia mesti melalui 3 tahapan perkembangan teori secara berturut-turut, yaitu keagamaan atau hayalan, metafisika atau abstrak, dan saintifik atau positif.
Menurut pendapat Dr. Andes Ariha Gunawan, bahwa secara sosiologi pendidikan terdiri dari 4 fase, yaitu dinamakan sosiologi sebagai bagian dari pandangan tentang kehidupan bersama filsafat umum. Pada fase ini, sosiologi merupakan cabang filsafat, maka namanya adalah filsafat sosial. Timbul keinginan-keinginan untuk membangun susunan-susunan ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman dan peristiwa nyata atau empiris. Jadi, pada fase ini mulai adanya keinginan untuk memisahkan diri antara filsafat dengan sosial. Merupakan fase awal dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Orang mengatakan bahwa Comte adalah bapak sosiologi karena ialah yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi dalam pembahasan tentang masyarakat. Sedangkan Saint-Simon dianggap sebagai perintis jalan bagi sosiologi. Ia bermaksud membentuk ilmu yang disebut psikopolitiku. Dengan ilmu tersebut, Saint-Simon dan juga Comte mengambil keputusan dari Turgot tahun 1726 sampai tahun 1781 sebagai orang yang berjasa terhadap sosiologi sehingga sosiologi menjadi punggung sendiri. Pada fase terakhir, ciri utamanya adalah keinginan untuk bersama-sama mendirikan batas yang tegas tentang objek sosiologi sekaligus memberikan pengertian-pengertian metode-metode sosiologi yang khusus. Pelopor sosiologi yang otonom dalam metode ini berada pada akhir abad 18 dan awal 19. Antara lain adalah V.J. Novalis, Adam Mulder Hegel, dan lain-lain. Saya Aulia Reza Baskara ingin menyampaikan atau mempresentasikan tentang tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu ada Auguste Comte. Dia lahir di Montpellier, Prancis pada tanggal 17 Januari 1798. Auguste Comte dalam ilmu sosiologi dikenal sebagai bapak sosiologi karena ia berjasa memberikan nama bagi sosiologi, karena ilmu sosiologi adalah ilmu yang baru berkembang pada masa itu. Yang kedua yaitu ada tokoh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunis tanggal 1 Ramadan tahun 733 Hijriah. Ibnu Khaldun oleh beberapa ekonom dan sosiolog ditempatkan sebagai intelektual muslim yang terkemuka karena jasanya dalam meletakkan dasar-dasar ilmu ekonomi dan sosiologi. Maka tidak berlebihan para tokoh menempatkan Ibnu Khaldun sebagai bapak sosiologi Islam. Yang ketiga yaitu ada tokoh Max Weber. Dia lahir pada tahun 1864 di Erfurt. Kontribusi Weber terhadap sosiologi dapat dilihat dari karya-karyanya seperti Basic Sociological Terms, Objectivity in Social Science, terus The Protestant Ethic and Spirit of Capitalist, dan The Types of Legitimate Domination. Yang berarti 1, 2, 3, 4. Yang keempat yaitu ada Robert K. Merton. Robert K. Merton lahir pada tanggal 4 Juli 1910 di Philadelphia. Karirnya sosiolog, berkembang di Harvard.
Robert ialah profesor dalam ilmu sosial pada tahun 1990. Robert sangat aktif dalam penelitian empiris. Dan yang terakhir yaitu ada Dorothy S. Smith. Dorothy S. Smith lahir pada tahun 1926 di Inggris Raya. Dorothy Smith mendapat gelar sarjana muda pada bidang sosiologi Universitas London tahun 1955 dan meraih gelar doktor sosiologi di Universitas California di Berkeley pada tahun 1963. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang tokoh-tokohnya. Terima kasih kepada Mas Reza Baskara yang telah menjabarkan beberapa tokoh sosiologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma sosiologi pendidikan. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn 1962 dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution. Paradigma merupakan suatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan secara sederhana. Paradigma juga bisa dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Dalam dunia sosiologi terdapat beberapa paradigma, antara lain paradigma faktor sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Perilaku adalah cara seseorang memandang kenyataan dalam kehidupan. Ritzer 1983 Ritzer memberi pengertian paradigma sebagai cara bertanya, cara menjawab, menemukan masalah, dan memecahkannya. Menurut Ritzer, ada 3 paradigma dalam ilmu sosial, yaitu yang pertama, paradigma fakta sosial yang berakar pada pemikiran Emil Durkheim dan terkenal dengan perspektif Durkheiman. Ini mendasarkan pada filsafat positivisme dari Auguste Comte yang menyatakan segala sesuatu serba terukur dan berkembang mengikuti hukum sebab akibat. Kehidupan ini dibangun menggunakan hukum dan logika jika maka. Tidak ada gejala yang tidak bisa dijelaskan. Sebab gejala yang tidak bisa dijelaskan diartikan tidak ada. Dalam paradigma ini, tindakan seseorang diasumsikan merupakan fungsi dari sistem atau struktur dalam masyarakat. Fakta sosial dimaksud adalah sesuatu yang bersifat eksternal di luar individu dan bersifat memaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tradisi, aturan, hukum, berbagai kesepakatan, struktur sosial, semua itu berada di luar dan memaksa individu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Masyarakat yang melanggar tradisi atau ketentuan seperti itu berarti telah melakukan bentuk penyimpangan dan akan mendapatkan resiko dari masyarakat. Dengan demikian, individu tunduk kepada ketentuan masyarakat. Yang kedua adalah paradigma definisi sosial. Berakar dari gagasan Max Weber yang menyatakan bahwa tindakan seseorang bukan karena faktor dari luar, melainkan datang dari dorongan diri sendiri. Tindakan seseorang merupakan hasil dari keinginan, motivasi, harapan, nilai-nilai, serta berbagai bentuk penafsiran manusia sebagai individu terhadap dunia di mana ia hidup. Yang ketiga yaitu paradigma sosial yang muncul dari gagasan Skinner. Tindakan individu menurut paradigma perilaku sosial berdasarkan faktor internal sama halnya seperti paradigma fakta sosial. Namun, tidak seperti paradigma fakta sosial yang memandang faktor struktural atau sistem yang menjadi acuan. Tindakan seseorang dalam paradigma perilaku sosial yang dipersoalkan adalah faktor stimulus. Penganut perspektif ini memandang siapa mendapat apa. Mereka berasumsi bahwa stimulus yang bagus akan menghasilkan respon yang bagus pula atau sebaliknya.
Paradigma sosial yang digagas oleh Ritzer juga berkembang dalam pemikiran tentang pengembangan model pendidikan. Model pengembangan pendidikan itu termasuk berimplikasi terhadap pola pengembangan kurikulum dan silabi kepemimpinan, manajemen sumber daya, pengelolaan kelas, dan juga strategi pembelajaran di samping cara-cara melakukan evaluasi pendidikan. Berikut akan dijelaskan bagaimana ketiga paradigma yang telah dijelaskan memiliki relevansi dengan model pengembangan pendidikan. Yang pertama yaitu paradigma behavioristik. Paradigma ini muncul tahun 1930 dan dipelopori oleh Pavlov, Watson, Skinner, dan Thorndike. Mereka beranggapan bahwa tingkah laku manusia hasil dari proses belajar, sehingga perubahan tingkah laku manusia bergantung pada bagaimana terjadinya proses belajar tersebut. Pavlov menunjukkan hubungan yang seimbang antara stimulus dan respon dalam pengajaran conditioning untuk membentuk perilaku organisme. Kondisi stimulus menghasilkan conditioned response. Sementara itu Watson mengembangkan pemikiran bahwa pembelajaran merupakan proses pembentukan kondisi yang diwujudkan dalam bentuk substitusi satu stimulus terhadap yang lain. Kemudian Thorndike merumuskan hukum law of effect. Dalam hukum pengaruh ini dikatakan bahwa respon kuat akan diberikan apabila situasi dibuat menyenangkan, tapi respon lemah jika situasi tidak menyenangkan. Yang kedua, paradigma konstruktivistik. Paradigma ini dikenalkan oleh Chomsky dalam linguistik, Simon dalam komputer scientist, dan Brunner dalam pengetahuan kognitif. Paradigma konstruktivistik muncul sebagai reaksi pelemahan paradigma behavioristik. Dalam pendidikan konstruktivistik, pembelajaran dipandang sebagai proses yang dikendalikan sendiri oleh siswa. Artinya siswa dituntut untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam proses pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan dan fasilitas untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan adanya pendekatan seperti ini, pendidikan konstruktivistik menegaskan bahwa sumber belajar bukan hanya bersumber dari guru dosen, dari guru ataupun dosen, akan tetapi semua hal atau aspek dari lingkungannya. Yang ketiga yaitu paradigma sosial kognitif. Pada tahun 1997, Bredo mengembangkan paradigma sosial kognitif dengan memanfaatkan psikologi fungsional dan filsafat pragmatis dari karya James Dewey dan Mead. Ia juga mengaitkan dengan nilai-nilai demokratik serta pemikiran behavioristik. Bukanlah aktor yang hanya memproduksi apa yang dia peroleh dari dunia atau struktur di sekitarnya. Individu bukanlah aktor yang hanya memproduksi apa yang dia peroleh dari dunia atau struktur di sekitarnya. Namun individu juga mengembangkan struktur atau memproduksi dunia di sekitarnya. Pendidikan dan pembelajaran yang mendasarkan pada individu yang selalu berdialog dengan struktur ini kemudian memanfaatkan jasa teori sosial seperti sosiologis, antropologis, dan juga psikologi. Setting pembelajaran dalam paradigma sosial kognitif diupayakan
agar siswa bisa menggunakan sistem pengetahuan yang dimilikinya dan digunakan untuk berdialog dengan lingkungan pemikiran atau pembelajarannya, dilakukan melalui tindakan yang bisa membuat situasi. Ya, sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah dan salah pahaman, mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah video-video dari penjelasan kelompok kami. Ya, semoga bisa dimengerti, dan ketika belum bisa dimengerti bisa disimak lagi videonya supaya bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di segala lini kehidupan, baik itu di jenjang pendidikan. Kan yang namanya sosiologi itu kan bermasyarakat, jadi tidak hanya lingkup pendidikan, tetapi dalam penjelasan ini hanya untuk ruang lingkup sosiologi pendidikan yang menerangkan tentang pendidikan. Jadi pada intinya yang namanya sosiologi pendidikan itu bagaimana cara kita memandang bagaimana sikap bersosial dalam pendidikan. Mungkin cukup itu. Jika saya sendiri pamit undur diri, saya selaku moderator. Jika ada tutur kata yang kurang sopan atau kurang baik, saya mohon maaf.